Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Bersama saya dengan Laude Abu Rajab Nadia. Alhamdulillah pada malam hari ini menjelang dini hari, setelah saya menyelesaikan beberapa tugas dan aktivitas saya di kampus, maka saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan kita semua. Sebelum saya lanjut tentang substansi apa yang akan saya sampaikan melalui video ini, jangan lupa like dan subscribe serta aktifkan lonceng untuk keberlanjutan dari video-video kita selanjutnya. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan banyak pertanyaan dari kawan-kawan pelaku usaha UMKM. Dari pertanyaan itu, maka saya berpikir tema ini cukup menarik untuk kita urai tentang status harga produk UMKM di pasar. Pertanyaan yang sangat mendasar dari kawan-kawan pelaku usaha UMKM ini adalah bagaimana cara kita mengantisipasi agar konsumen kita tetap kita pertahankan dengan coba meningkatkan harga jual dari produk. Ini pertanyaan menarik. Akan tetapi saya coba telusuri kenapa ada pemikiran seperti ini. Ternyata beberapa produk yang dihasilkan oleh kawan-kawan kita pelaku usaha UMKM itu memiliki bahan baku di pasar yang naik dan signifikan, dan tentunya ini akan mempengaruhi harga jual dari produk tersebut. Oleh karena itu, ketika suatu produk dengan kondisi pasar yang belum begitu stabil karena perjalanan COVID kemarin yang begitu panjang, sehingga saat ini kita baru memulai untuk stabilisasi harga dan memberikan keyakinan kepada konsumen, maka kita harus hati-hati dalam menaikkan harga suatu produk. Sehingga saya katakan, saya sampaikan kepada kawan-kawan, sekiranya kalau memang masih ada untung dan keuntungan itu masih cukup untuk membiayai semua beban-beban yang ada yang berkaitan dengan terciptanya suatu produk, maka jangan dinaikkan harga. Akan tetapi diatur bagaimana volume dari produk itu. Dan ada pertanyaan, bagaimana dengan kopi kahawaku? Apakah kopi kahawaku tidak terpengaruh dengan adanya beberapa gejolak harga dari beberapa jenis produk yang hari ini tersebar di pasar? Saya katakan demikian. Persoalan harga, kenaikan harga yang diakibatkan oleh faktor yang sangat mendasar, peningkatan bahan baku, maka kopi kahawaku tidak serta-merta menaikkan harganya. Akan tetapi manajemen kopi kahawaku membuat sebuah skenario dan analisis bisnis untuk menghitung apakah harga bahan baku yang meningkat itu dengan harga produk kopi yang terjual di pasar yang tetap stabil masih mendapatkan keuntungan dan
keuntungan itu mampu mengisi beban-beban terciptanya produk kopi Kahawaku ini. Masalah ini sudah kami perhitungkan sejak 4 tahun yang lalu, ketika kopi Kahawaku mulai viral dan dikenal banyak konsumen. Kemudian ketika maraknya jenis-jenis kopi lokal yang muncul di pasar dan kompetisi terjadi, maka manajemen kopi Kahawaku telah memperhitungkan bahan baku ke depan ini akan menjadi masalah serius ketika kita tidak memperhatikan di bisnis hulunya. Bisnis hulu adalah bagian yang sangat fundamental dalam keberlanjutan usaha produk kopi Kahawaku. Kenapa? Karena stok bahan baku ini menjadi vital. Oleh karena itu, pemain-pemain di bisnis hulu yang menjadi mitra bisnis kopi Kahawaku, para petani, kelompok tani, itu harus kita jaga, itu harus kita bina dan kita dampingi. Selain itu tidak cukup hanya seperti di situ. Manajemen kopi Kahawaku telah menyiapkan langkah-langkah strategis dengan memasuki bisnis hulu, mempersiapkan penanaman kopi dalam kapasitas yang diproyeksikan akan memberikan kontribusi terhadap suplai bahan baku. Alhamdulillah ini sudah kami pikirkan. Sehingga bahan baku kopi Kahawaku ini tidak instan. Dalam artian stok itu diadakan bukan hanya kebutuhan permintaan konsumen hari itu, tapi kita sudah persiapkan. Sebagai contoh misalnya 6 bulan ke depan bahan bakunya kita harus persiapkan sehingga kita tidak menjadi hambatan pada saat bahan baku naik. Alhamdulillah sampai saat ini di mitra bisnis kami di petani yang menjadi penyuplai masih tetap mempertahankan harga karena mengikuti tren. Ini untuk kopi. Beda halnya dengan jenis-jenis produk kopi lain yang ada di Sulawesi Tenggara. Kita tetap mempertahankan. Sehingga kopi Kahawaku ini akan selalu eksis dengan harga. Seberapapun keuntungan yang ada, kita tetap memperhitungkan. Alhamdulillah masih stabil. Kenapa? Berdasarkan survei pasar kami, ternyata harga di pasar untuk kopi Kahawaku ini tergolong masih terhitung rendah dibandingkan dengan produk kopi lokal lainnya. Akan tetapi dari sisi bisnisnya, berdasarkan hitungan-hitungan, itu signifikan keuntungannya. Apalagi misalnya frekuensi pasarnya itu begitu tinggi. Kemudian permintaan konsumen setiap waktu itu cukup banyak. Sehingga perputarannya di pasar ini lancar dan itu akan mempengaruhi pendapatan dari manajemen kopi Kahawaku. Dalam hal ini home industry KIRN. Justru yang menjadi permasalahan sekarang, bagaimana kita selalu konsisten untuk mempertahankan performa dari produk kopi Kahawaku ini, baik dari aroma, cita rasa, ini akan selalu kita tingkatkan. Kenapa?
Karena kita berkeinginan besar bahwa kopi Kahawaku ini harus masuk pada pasar nasional secara perlahan, secara pelan-pelan. Karena bagaimanapun kita sadari bahwa kita ini adalah UMKM yang berangkat dari bawah dengan modal terbatas. Sehingga strategi kita adalah bagaimana membackup para konsumen sehingga selalu yakin dan percaya dengan produk kopi Kahawaku ini. Oleh karena itu, bagi kawan-kawan pelaku usaha yang terbentur dengan harga bahan baku, silakan dihitung. Ya. Tentunya kita saling membantu, saling bahu-membahu untuk memikirkan. Kalau kawan-kawan pelaku usaha mengalami kendala dalam hitungan-hitungan bisnisnya, silakan. Saya kira secara pribadi saya sebagai owner kopi Kahawaku dan yang hari ini masih eksis menjadi fasilitator UMKM, siap untuk membantu, memfasilitasi dan menghitungkan sehingga usaha yang dikembangkan oleh kawan-kawan UMKM ini itu terus bangkit. Karena bagi saya, bangkit bersama, maju bersama untuk mengembangkan produk UMKM itu harga mati. Itu adalah kewajiban. Karena bagaimanapun posisi UMKM di daerah kita itu mendominasi pasar. Meskipun dari aspek produktivitas itu masih rendah karena memang terkendala pada jangkauan pasar. Oleh karena itu, justru hari ini yang kita perhatikan adalah bagaimana kita terus mempromosikan produk, terus melakukan inovasi terhadap produk, baik itu performa produk sendiri maupun kemasannya. Oleh karena itu, kopi Kahawaku sampai hari ini masih eksis dengan harga standar, dengan harga seperti yang sebelum-sebelumnya. Justru kami mendorong untuk peningkatan performa dari kualitas kopi Kahawaku ini. Itu yang perlu saya kemukakan untuk menjawab pertanyaan yang sangat mendasar dari kawan-kawan. Saya kira dengan situasi seperti ini, saya hanya berharap teman-teman tidak gelisah. Karena ini adalah dinamika dalam bisnis. Saya selalu menyampaikan kepada mitra bisnis saya, baik itu di bisnis hulu maupun di bisnis prosesnya. Saya sampaikan, untuk memulai bisnis ini adalah pekerjaan yang sangat berat. Tapi untuk mempertahankan keberlanjutan bisnis ini, itu lebih berat. Kenapa? Karena kita akan selalu berhadapan dengan perubahan pasar, perubahan pola konsumen. Akibat banyaknya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh jenis-jenis produk yang lain. Kemudian saya juga selalu memberikan motivasi. Hari ini saya memberikan motivasi pada calon wirausaha baru, kurang lebih 16 orang. Saya memberikan motivasi seperti ini. Karena kita baru memulai bisnis, maka kita harus yakinkan pada diri sendiri bahwa kita akan berhasil. Keberhasilan itu akan tercipta ketika apa yang sudah saya kemukakan berkaitan dengan bagaimana perjalanan kopi Kahawaku sehingga eksis, bagaimana kita menatap pasar yang fluktuatif,
bagaimana kita mempertahankan eksistensi produk dan bagaimana kita berbisnis dengan prinsip manajemen. Karena ini menjadi hal yang sangat urgent. Ketika bisnis ini tidak dilakukan dengan prinsip manajemen, maka bisnis ini tidak akan bertahan lama. Ketika bisnis ini dilakukan dengan prinsip manajemen, dengan mengimplementasikan strategi, baik itu dalam marketing maupun strategi untuk standarisasi produk kita, oleh karena itu bagi channel wirausaha yang nantinya akan menjadi lokomosi bisnis Kahawaku, karena bagaimanapun juga ini kita tidak bisa berdiri kokoh dengan kondisi seperti saat ini ketika kedepannya ini ada kompetisi pasar yang begitu berat. Oleh karena itu, ya, manajemen Kopi Kahawaku membangun jejaring-jejaring di bawah sebagai kekuatan yang akan mensupport bisnis Kopi Kahawaku. Oleh karena itu kita main di tiga level bisnis, di bisnis hulu, bisnis proses, dan bisnis hilir. Ini semua dilakukan untuk apa? Agar Kahawaku ini tetap eksis, Kahawaku ini bisa menasional, dan Kahawaku ini bisa mendunia. Ini adalah cita-cita besar, karena kami ingin mendorong kopi lokal Sulawesi Tenggara ini bisa menjadi salah satu penyumbang kopi nasional yang memiliki cita rasa yang khas. Bagi kawan-kawan semua yang hari ini belum menjadi konsumen kopi Kahawaku, ketika mendengarkan bincang-bincang saya pada malam hari ini, maka silakan. Kopi Kahawaku ini telah tersedia di Kota Kendari, di toko-toko swalayan, toko oleh-oleh, dan kopi Kahawaku telah bisa dibeli secara online, bisa dibeli dalam bentuk eceran maupun dalam bentuk grosir, dan bisa juga menjadi agen Kopi Kahawaku yang akan menjadi perpanjangan tangan dalam pasar. Karena Kopi Kahawaku ini sangat unik. Dari 382 responden yang telah menikmati Kopi Kahawaku, semua mengatakan bahwa Kopi Kahawaku ini ada dua kelebihannya. Yang pertama, dari segi performa produk itu stabil, rasa stabil, aroma stabil, tidak mengalami perubahan setiap kali produksi. Yang kedua, Kopi Kahawaku ini mendorong produk lokal sebagai basis nasional ini. Kemudian setiap orang yang menikmati Kopi Kahawaku mengatakan jatuh cinta dengan Kopi Kahawaku. Saya tentunya dengan beberapa banyak catatan-catatan yang ada, ini juga menjadi tantangan, karena kami harus mempertahankan itu. Sehingga yang belum menjadi konsumen, silakan menjadi konsumen Kopi Kahawaku itu tidak susah, karena kopi ini sudah tersedia luas di pasar.
ini adalah bincang-bincang kita terkait dengan jawaban atas pertanyaan kawan-kawan pelaku usaha UMKM. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat, terutama bagi kawan-kawan pelaku usaha. Semoga bincang-bincang ini didengar oleh banyak pihak, sehingga bisa menjadi salah satu konsumen dan pelanggan kopi kahwa. Ini kita berharap, karena saya selalu menyebarkan rasa cinta terhadap kopi lokal, sehingga meskipun kompetisi di pasar tinggi, saya tidak pernah membatasi pergerakan keunikan dan keunggulan jenis kopi lokal lainnya di Sulawesi Tenggara. Tidak, karena masing-masing jenis kopi itu, brand kopi itu memiliki keunggulan tersendiri, tinggal konsumen memilihnya. Dan saya yakinkan sama konsumen bahwa kopi kahwaku nikmat rasanya dan stabil performanya. Saya kira demikian bincang-bincang kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian semua pihak yang mendorong saya dan karyawan untuk eksis mengembangkan bisnis ini sebagai bagian dari upaya kita untuk mencerdaskan bisnis UMKM di daerah kita yang sama-sama kita cintai. Salam bahagia untuk kita semua. Selamat menikmati kopi kahwaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.